Kita bersyukur pada Tuhan. Di minggu pertama, di bulan Januari ini, kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Semua karena anugerah Tuhan. Mari kita tetap selalu menyembah Tuhan, selalu di dalam hadirat-Nya. Mengucap syukur buat semua apa yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita. Mari bersama katakan, siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Siapa boleh naik? Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus. Ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus. Ku angkat hatiku, sembah Yesus. Ini sembah kami padamu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sembah Yesus, sembah. Sembah Yesus, sembah Yesus. Ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus. Ku angkat hatiku, sembah Yesus. Angkat suaramu, katakan sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus. Ku sembah kekudusan nama-Mu. Amin Tuhan. Sembah Yesus, sembah Yesus. Ku angkat hatiku, sembah Yesus. Ku angkat hatiku, sembah Yesus. Kami angkat hati kami. Ku angkat hatiku, sembah Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kami mengangkat hati kami menyembah-Mu yang kudus ya Tuhan pada pagi hari ini. Segala puji hormat kami naikkan kepadamu Tuhan. Allah pemberi hidup, Allah yang berkuasa. Terima kasih Bapa buat semuanya. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Memberkati setiap umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami buka dengan penuh ucapan syukur di dalam nama yang berkuasa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, sukacita pagi hari ini. Masih di awal tahun
2 Januari 2022. Penuh sukacita kita katakan, suka-sukamu Tuhan, apapun yang kita alami, rasakan hadirat Tuhan melampaui hidup kita semuanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu bersukacita. Amin. Haleluya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Katakan sungguhlah, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Katakan suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Amin. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu semuanya, bersukacita atas kehadiran Tuhan dalam hidupan kita. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian sukacita kepada Tuhan. Bawa korban pujianmu dalam rumah Tuhan. Haleluya. Kami bawa korban saat ini Tuhan, persembahan syukurku bagimu. Dengan rela hatiku penuh sukacita, sungguh itulah yang kau kehendaki. Kami bawa korban
firman-Nya Tuhan. Terimalah pujian kami ya Bapa. Kami bawa korban saat ini Tuhan, persembahan syukurku bagimu. Dengan rela hatiku penuh sukacita, sungguh itulah yang kau kehendaki. Kami bawa korban saat ini Tuhan, persembahan syukurku bagimu. Diiringi nyanyian, diiringi pujian, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Walaupun tak berarti, sangat sedikit sekali, taruh di mezbah segenap hati. Semua yang ku berikan daripada-Mu Tuhan, untuk kepentingan pekerjaan-Mu, untuk kepentingan pekerjaan-Mu, untuk kepentingan pekerjaan-Mu. Haleluya. Tidak dapat kita membalas kasih Tuhan selain menyerahkan hidup kita ke dalam tangan-Nya. Pagi hari ini ya Bapa, rindu hati kami menyenangkan hati-Mu. Sudah banyak waktu yang kami sia-siakan dalam kehidupan kami. Ini janji kami ya Tuhan. Semua yang menyenangkan hati-Mu akan kami lakukan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Semua yang menyenangkan hati-Mu, semua yang memuaskan hati-Mu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa. Sekarang waktunya, sekarang saatnya, takkan ku tunda membuktikan kasih-Mu dengan nyata. Kerinduanku sebelum akhir hidupku, melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari bersama katakan kembali. Semua yang menyenangkan hati-Mu, semua yang memuaskan hati-Mu, ku mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Telah banyak waktu yang sia-sia, tak ku lakukan kehendak Bapa.
nyata kerinduan hati kami Tuhan. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kerinduanku sebelum akhir hidupku melakukan yang Bapa ingini. Segenap hidupku sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami sambut firman-Mu Tuhan, berbicaralah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut kebenaran-Mu. Haleluya, amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu untuk menyambut firman Tuhan. Betapa kami bersyukur Tuhan anugerahkan kembali waktu dan kesempatan. Tentu ini semua adalah kemurahan-Mu. Engkau perkenankan kami masih boleh ada. Karenanya, biar kami terus mempersiapkan diri supaya kami boleh layak di hadapan-Mu. Terlebih tahun yang baru yang Tuhan sudah anugerahkan, biar kami terus dituntun oleh kebenaran-Mu. Dampingi hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Diberkatilah kami semua yang menyampaikan maupun yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat tahun baru buat kita semua. Ini hari kedua, ya, bertepatan dengan hari Minggu. Kita boleh berjumpa kembali di tahun yang sudah Tuhan anugerahkan, yaitu tahun 2022 sudah ada bersama dengan kita. Tentu menjadi pertanyaan, apa yang harus kita perbuat? Sebab faktanya adalah Tuhan masih menginginkan kita hidup. Tuhan masih menganugerahkan kesempatan. Dan karenanya Bapak Ibu, melalui kesempatan ini, saya rindu kita belajar bagaimana menapaki hari esok. Karenanya bersama Bapak Ibu di rumah masing-masing, karena sampai saat ini kita masih tetap mengikuti ibadah via online. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Dari kitab Yosua, pasal 1, kita mulai, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Untuk diberikan kepada mereka.
Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Sampai di situ Bapak Ibu pembacaan firman Tuhan. Kita tahu ketika bangsa ini ada di tanah Mesir, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Ya, lewat kelaparan yang mereka alami, sehingga bangsa ini harus hijrah ke tanah Mesir, di mana Tuhan tetap bekerja dalam segala keadaan. Nah, kita tahu bagaimana Yusuf menjadi seorang yang berpengaruh di Mesir waktu itu. Dan orang Israel terpelihara. Mereka beranak pinak di Mesir. Sampai Tuhan berbicara untuk mereka kembali pulang ke tanah yang Tuhan janjikan. Tetapi apa yang terjadi? Semasa hidupnya Yusuf, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, bangsa itu begitu terpelihara. Tetapi setelah Yusuf meninggal dan juga orang-orang yang sejaman dengan Yusuf meninggal, Israel tidak lagi begitu istimewa di kalangan orang Mesir. Dengan bergantinya kepemimpinan kekuasaan waktu itu, maka tekanan dan juga kesulitan yang dihadapi oleh bangsa Israel bertambah parah dan bertambah rumit, Bapak Ibu. Dan kita tahu 10 tulah yang Tuhan nyatakan atas Mesir supaya Firaun waktu itu melepaskan mereka untuk pulang dan menyembah kepada Tuhan. Nah, tentunya di sini kita melihat bagaimana Tuhan memelihara, berjanji setia untuk menggenapi janjinya. 10 tulah Tuhan nyatakan dengan kuasanya. Tentu ini juga menyatakan, membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang benar, berkuasa atas apapun. Dan bukan cuma sampai di situ. Ketika bangsa itu diizinkan untuk pulang, untuk kembali ke tanah yang Tuhan janjikan, Firaun waktu itu sang pemegang kekuasaan tidak ridho. Mereka dikejar. Saudaraku, bayangkan orang Israel dengan bergerombol begitu, ia menapaki, mengayunkan langkah demi negeri yang dia tuju. Mereka harus kembali dikejar dan dihadang. Tetapi saudara tahu, orang Israel tidak berperang melawan prajurit Mesir dengan selengkap senjata mereka. Justru laut menjadi saksi. Ya, laut menelan mereka habis. Tentara dan juga segala peralatan perangnya. Nah, di sini kita melihat ternyata penyertaan Tuhan ini lewat keajaiban-keajaiban yang mereka alami tidak cukup mengukir sesuatu yang permanen di batin mereka. Itu sebabnya Musa 40 tahun sangat berarti baginya di padang gurun. Karena waktu itu Musa berumur 120 tahun. Kita tahu 40 tahun ia ada di istana dengan segala kenyamanan, kemegahan. Tetapi kita tahu selama 40 tahun Musa di istana, dia tidak mengerjakan hal yang begitu penting. 40 tahun kedua, dia menjadi gembala. Dan dia juga hidup sebagaimana layaknya manusia, berumah tangga, memiliki anak, dan juga berusaha. Tetapi toh juga tidak melakukan hal yang terlalu penting. Tetapi 40 tahun terakhir ini yang sangat berkesan bagi Musa. Kita tahu Alkitab mencatat bahwa Musa ini adalah seorang yang sangat sabar. Ya, sangat sabar. Tetapi ketika Musa melakukan tindakan yang Tuhan tidak inginkan, Musa harus didisiplinkan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tentu tongkat kepemimpinan umat ini diserahkan kepada Yosua.
Karena kita tahu ketika bangsa ini akan menuju tanah Kanaan. Ya, Musa sudah mengutus orang-orang Israel untuk mengintai tanah itu. Tetapi dari kelompok yang diutus ini hanya 2 yang memberitakan kabar yang sesungguhnya. Betul memang tanah Kanaan itu bagus. Betul memang orang-orangnya besar-besar, ya. Mereka jiper melihat penampilan dari orang Kanaan. Tetapi Kaleb dan Yosua, saudaraku. Yosua itu adalah itu yang dikatakan Hosea, ya. Jadi jangan lupa. Hosea itu dinamai Musa, yaitu menjadi Yosua. Yosua, Tuhan berfirman seperti ayat-ayat yang kita sudah baca tadi. Harus memasuki negeri yang telah Tuhan tetapkan untuk mereka diami. Tidak mudah. Begitu juga dengan tahun yang sudah kita injakkan kaki saat ini, Bapak Ibu. Banyak hal memang yang di depan mata kita serba mengancam dan menakutkan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi perlu kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita. Boleh segala sesuatu tampak menakutkan di depan kita. Tetapi perlu suntikan di pikiran dan hatimu. Terlebih penting siapa yang menyertai kita. Nah itu sebabnya. Yosua pun tidak serta-merta menerima panggilan ini. Itu sebabnya tadi di ayat-ayat yang kita baca berulang kali Tuhan berbicara kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua tentu menyaksikan bagaimana tegar tengkuknya keras kepala orang Israel. Luar biasa Tuhan memelihara mereka. Mujizat yang mereka saksikan bukan lagi hitungan jari. Pagi siang malam selalu menyatakan kehadirannya. Kita tahu betul tiang awan menaungi mereka di waktu siang. Dan tiang api menjadi pelindung bagi mereka di waktu malam. Bukan cuma itu. Burung puyuh menyerahkan diri untuk mereka makan. Manapun Tuhan siapkan. Tetapi ada aturan yang telah Tuhan buat. Tuhan berkata mengambil secukupnya. Tetapi mereka tidak mengikuti itu. Dan itulah yang membuat Tuhan murka atas mereka. Saudaraku, Tuhan sudah perkenankan kita menginjakkan tahun yang baru. Banyak hal yang belum terpenuhi tercapai. Ingat, kesempatan hidup ini bagi saya dan saudara ini adalah satu kesempatan yang luar biasa. Bukan untuk mengumpulkan harta lebih banyak tentunya. Kalau engkau dipercayakan banyak, puji Tuhan. Tetapi kalaupun yang kau miliki tidak sebanyak orang lain, tetap harus bersyukur dengan itu. Sebab kegairahan hidup kita tidak lagi ditentukan apa yang menempel di hidup ini. Tetapi apa yang kita buat selama kita hidup. Inilah yang dipergumulkan oleh Yosua. Di mana ia harus memimpin bangsa. Itu yang tegar tengkuk, yang selalu memberontak. Padahal Tuhan hadir dengan segala kemahakuasaannya. Ketika kita menyongsong ke depan, segala sesuatu tidak begitu menjanjikan. Memang betul, dunia ini tidak akan bertambah baik. Walaupun berbagai pengamat berkata bahwa tahun depan selalu berharap lebih baik. Tapi faktanya enggak, bukan saudaraku? 2 tahun COVID belum berlalu. Bahkan varian yang baru muncul lagi. Ini yang harus menyiumkan kita, menyadarkan kita betapa kita ini adalah hanya musafir yang menumpang di muka bumi ini. Jangan sampai tahun berganti tahun. Ya, dari hari, minggu, bulan, tahun berganti. Tetapi tidak ada pembaharuan di dalam diri kita. Suami yang selalu kasar sama pasangannya tidak berubah. Istri yang terus mengoceh, enggak jelas kepada pasangan. Padahal sudah berjanji menerima pasangannya dalam suka dan duka.
Itu memang janji itu terasa gampang karena ada pendeta dan jemaat yang menyaksikan. Tetapi apa yang diucapkan itu harus dibuktikan lewat hidup setiap hari. Nah, inilah yang terus diupayakan oleh gereja kita. Ya, sebagian memang gereja lain sudah bisa melakukan onsite atau offline. Tetapi tentu gereja kita GSKI Perdatam punya pertimbangan khusus. Walaupun kita masih menggunakan media online, tidak apa-apa. Toh juga Alkitab sudah mengajarkan untuk kita bersyukur dalam segala hal kan Bapak Ibu. Termasuk ibadah online. Jadi walaupun engkau bercita-cita tadinya boleh beribadah di tahun 2022 secara offline di Perdatam, belum. Sehingga tertunda engkau untuk mengenakan gaunmu yang baru itu, tidak usah minder. Simpan aja dulu. Haleluya. Tas yang sudah lama tidak dipakai enggak apa-apa. Keluarkan, diangin-anginkan dulu, enggak masalah. Haleluya. Nah itu sebabnya firman Tuhan ini meneguhkan, menegaskan kepada kita. Untuk boleh menguatkan hati. Karena tidak ada seorang pun yang siap menghadapi apapun yang ada di depan. Termasuk pendeta sekaligus Bapak Ibu. Nah tentunya dengan bergolaknya terus dunia ini, masalah silih berganti, ini harus mengarahkan kita untuk fokus memperkarakan hidup ini kepada Tuhan. Kita melihat contoh bangsa Israel yang menyaksikan mujizat demi mujizat. Tidak kunjung membuat mereka teguh, percaya, dan nurut kepada Tuhan. Jangan itu juga menjadi pembelaan. Orang Israel aja Pak yang sudah menyaksikan dengan mata kepala sendiri enggak taat, enggak setia, apalagi saya. Jangan, itu namanya mental block. Ingat, kita sudah memiliki Alkitab, kebenaran. Lengkap dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tentu berbagai peristiwa tragedi kehidupan yang dikisahkan di dalam Alkitab. Ini adalah menjadi pelajaran penting bagi kita. Tidak ada jalan lain. Dan saudara tahu, 40 hari sebenarnya waktu yang mereka tempuh waktu itu mengintai tanah Kanaan. Tetapi karena mereka menghina Tuhan, ya, karena mereka melecehkan Tuhan dengan pernyataan mereka, meragukan kemahakuasaan Tuhan, Tuhan menjadi murka. Sehingga apa yang terjadi? Yang 40 hari itu menjadi 40 tahun. Karena satu hari itu sama dengan 1 tahun. Bayangkan mutar-mutar di situ. Dan akibat persungutan mereka itu, ya, mereka harus mati di padang gurun. Memang kematian tidak akan bisa kita hindari, Bapak Ibu. Tetapi saya berpesan kepada kita jemaat Tuhan melalui kesempatan ini. Sebelum kita mati, betul-betul kita boleh bersesuaian dengan apa yang Tuhan mau. Harus kita paksa diri kita. Di tahun-tahun yang lalu kita koreksi diri kita. Ya, di tahun baru seperti ini, di mana kita boleh berhenti sejenak merenung. Kita masih diperkenankan Tuhan hidup. Sudah banyak orang yang mendahului kita, bukan? Engkau yang masih beribadah saat ini melalui online ini masih lengkap pasangan suami istri dan anak-anak. Haleluya, puji Tuhan. Engkau hanya seorang diri yang sudah kehilangan istri mungkin, suami mungkin, bahkan orang tua. Tidak mengapa, karena kita tahu juga Allah begitu peduli atas hidup kita. Yang penting kegagalan yang sudah kita tahu jangan diulangi. Sudah tahu misalnya ngoceh itu nggak bagus apalagi ngomongin orang, ya udah berhentilah. Apalagi di zaman canggih yang serba terbuka saat ini Bapak Ibu. Orang begitu gampang memposting segala sesuatu. Ya, mempublikasikan segala sesuatu. Tapi izinkan saya mengingatkan. Adakah segampang itu kita menunjukkan apa yang kita posting itu di dalam hidup kita sehari-hari?
Tidak ada artinya jam doa kita yang lama, rajinnya kita beribadah, tekun membaca Alkitab, kalau itu tidak terverifikasi lewat hidup kita. Dan itu sebabnya berulang-ulang di tempat ini. Ya, apa yang diupayakan oleh gereja kita GSKI Perdata menjadi percuma, menjadi sia-sia. Jikalau kita yang digembalakan tak kunjung membaik, tak kunjung menemukan kesejatian dalam hidup kita. Nah karenanya Bapak Ibu, melalui ibadah saat ini ibadah pertama, ya minggu pertama di tahun 2022, bersyukurlah. Ya, orang lain yang merencanakan liburan, merayakan tahun baru, engkau hanya di rumah bersama dengan keluarga, puji Tuhan. Tidak ada yang perlu disesali. Ya, tidak ada yang perlu disesali. Tidak ada hidangan istimewa, hanya itu-itu saja. Haleluya. Karena bagaimanapun nikmatnya segala sesuatu yang kita konsumsi dalam bentuk makan minum, semua serba terbatas. Itu sebabnya ketika kepemimpinan ini dipercayakan kepada Yosua, dia pun jiper, saudara. Sehingga Tuhan berkata dan berfirman kepada dia, kuatkan dan teguhkanlah hati. Dan luar biasa, ketika Yosua membawa bangsa itu ada di tanah Kanaan, di tanah yang telah Tuhan janjikan itu. Wow, ada satu ikrar dari Yosua sebelum ia mati. Saudara tahu? Di akhir hidup Yosua sebelum ia mati, dia pimpin ibadah KKR besar. Saudara tahu apa yang menjadi khotbah dari Yosua waktu itu? Dia berkata di hadapan bangsa itu, pilihlah hari ini kepada siapa kamu bersujud atau menyembah. Kepada Allah orang Amorikah yang negerinya kamu diami ini? Terserah. Tetapi yang di-highlight, yang digarisbawahi oleh Yosua, waktu dia khotbah KKR itu sebelum ia mati, dia berkata, aku dan seisi keluargaku, seisi rumahku akan berbakti kepada Tuhan yang hidup. Jangan sampai kesulitan menciutkan nyali kita, sehingga kita enggan untuk melewati kesukaran itu. Ingat, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan saya terlalu yakin, tidak mungkin ada hal-hal yang membuat saudara di mana engkau tidak bisa memikulnya. Hanya persoalannya adalah mampu enggak kita memetik pesan dari apa yang kita alami itu. Saya sebagai hamba Tuhan tidak bisa menjanjikan angin sorga kepada saudara. Ingat, sudah berapa lama kita menjadi Kristen? Sudah berapa lama kita melayani Tuhan? Jangan-jangan itu hanya rutinitas kita saja. Jangan-jangan itu karena kita udah gak enak sama gembala kita. Jangan-jangan itu hanya topeng kita. Biar kebenaran yang menelanjangi kita, saudaraku. Dan walaupun saya sebagai pendeta, rekan-rekan saya pendeta juga saya ingatkan. Jangan mau bersembunyi di balik pelayanan. Segala sesuatu yang kita lakukan orang lain boleh tidak tahu. Tetapi jangan lupa ada pribadi yang mengetahui segala sesuatu tindak tanduk kita. Yosua memang seorang yang muda. Tetapi dia buktikan bagaimana ia boleh menjadi teladan. Dan Yosua menyaksikan sendiri bagaimana ketika orang Israel tidak memperlakukan Tuhan semestinya. Wow. Mereka sebagian besar dipagut ular. Ditelan bumi. Padahal mereka menyaksikan keajaiban kemahakuasaan Tuhan. Lihat ketika mereka ada di gunung batu. Logikanya saudaraku, batu itu adalah benda padat. Ketika mereka mengeluh untuk minum. Alkitab mencatat apa yang terjadi. Batu bisa mengeluarkan air. Jadi
Kalau hanya sekedar makan minum, ya penuhilah. Penuhi. Fasilitas hidupmu tidak selengkap orang lain, berbahagialah. Punya ini, punya itu, haleluya. Tidak punya, tetap harusnya haleluya. Tidak mudah memang mengikuti itu. Sebab kekristenan ini sangat paradoks dengan banyak hal, saudaraku. Ya, kita diajar untuk boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mengasihi musuh. Waduh, tidak mudah. Memang apa yang Tuhan ajarkan ini betul-betul bertentangan dengan naluri kita. Bayangkan, Yesus yang menjadi juru selamat ternyata juga disalahpahami oleh orang Israel waktu itu. Sebagaimana Natal yang sudah kita rayakan. Ya, orang berharap Tuhan Yesus menjadi juru selamat seperti yang mereka mau. Mereka menantikan sosok pemimpin yang gagah perkasa. Tetapi kita lihat, itu juga semua adalah maunya mereka. Jangan sampai Bapak Ibu, ya, Tuhan adakan kita. Tetapi Tuhan tidak menemukan digenapi apa yang menjadi rencananya dalam hidup kita. Dan biar lewat hari-hari, tahun-tahun, bulan yang masih Tuhan anugerahkan ini, kita terus boleh bercermin kepada firman Tuhan. Baharui apa yang perlu engkau baharui. Dan kita pasti memiliki kepekaan untuk itu. Dalam hal-hal apa kita harus berubah. Berubah itu memang susah. Berubah itu memang susah. Apalagi kita sudah terlanjur lama menghayati banyak hal. Seakan-akan apa yang kita pikirkan itulah yang benar. Makanya lewat kesempatan ini, di hari Minggu, di tahun baru, yuk kita rekonsiliasi dengan diri kita. Dengan pasangan kita, dengan mertua kita, dengan tetangga kita, dengan masyarakat di mana kita tinggal. Tidak boleh lagi kekristenan kita dikenal dari aksesoris-aksesoris rohani. Sudah selayaknya kita menampilkan dalam peragaan hidup kita setiap hari bahwa kita adalah orang-orang yang bertuhan dengan benar. Jangan sampai orang berkata, Kristen gak Kristen mah sama aja. Jangan, harus ada bedanya, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Karena Tuhan memanggil saya dan saudara. Kita dijadikan menjadi garam dunia dan terang dunia. Kita harus bisa menerangi dunia ini. Lewat apa? Tentu lewat potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan mau terjebak dengan hal-hal yang dilakukan orang pada umumnya. Lakukan hal-hal yang dituntun oleh kebenaran. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Kita tidak tahu sampai kapan hidup kita masih diperkenankan Tuhan hidup. Namun yang pasti, saya dan saudara pasti akan menyudahi jam kehidupan ini. Itu sebabnya, menapaki hari esok, engkau perlu menguatkan hati dan pikiran. Engkau perlu terus bertumbuh di dalam kebenaran setiap hari. Engkau perlu terus memacu diri, mencintai Tuhanmu dengan membuktikan cintamu kepada sesama. Nah Bapak Ibu, kita sudah ada di tahun 2022. Dan bertepatan di hari Minggu pula. Dan saya mengajak sebelum kita mengakhiri ibadah saat pagi ini. Saya rindu kita menyanyikan satu pujian dari Kidung Jemaat. Ya bersama-sama. Ini lagu sudah sangat lama. Tetapi biarlah melalui nyanyian ini kita boleh disertai dan dipimpin oleh Tuhan. Ya Tuhan
Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah. Nyanyi sekali lagi, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah. Engkau yang beribadah saat pagi hari ini, lengkap bersama dengan anggota keluargamu. Engkau boleh berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan yang sudah menganugerahkan tahun baru ini bagi kita. Biar Tuhan juga yang mendampingi, menuntun kita menapakinya. Banyak hal pasti yang akan terjadi ke depan. Tetapi seperti yang saya sudah katakan tadi Bapak Ibu, engkau harus tahu siapa yang menyertai engkau. Jika Allah di pihakmu, tidak ada yang perlu engkau takutkan. Mari kita siapkan hati kita untuk menjalani kesempatan yang Tuhan anugerahkan ini. Terima kasih Bapa. Apa yang sudah kami dengar, biar kami boleh memetik nilai-nilai kebenaran-Mu. Kami memang tidak menyaksikan mujizat-Mu seperti orang Israel. Tetapi hidup kami sampai detik ini pun adalah mujizat ya Tuhan. Karenanya Engkau menolong kami. Bagaimana kami menggulirkan hari-hari kami ke depan. Bersama sidang jemaat-Mu GSKI Perdatam ini ya Tuhan. Dengan seluruh tim pelayanan, tim pengembalaan. Tolonglah kami. Supaya kami terus berlomba-lomba memberikan yang terbaik. Kami juga berdoa ya Tuhan. Untuk setiap anak-Mu yang mengalami persoalan, sakit penyakit, pergumulan. Di dalam rumah tangga maupun anak-anak mereka. Terulurlah tangan-Mu ya Tuhan. Dan sebelum kami menyudahinya, kami berdiri bersama-sama bersama sidang-Mu di tempat masing-masing. Berkenanlah kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu dan berkatilah kami. Turunlah segala berkat yang melimpah dari Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih sayang yang besar dari Tuhan Yesus. Bimbingan penyertaan dari Roh Kudus. Menyertai hidup kita. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan memberkati. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan. Kau
kerajaan, kemuliaan, ya semua yang hidup yang telah kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan ya Tuhan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Terima kasih buat persembahan yang saudara sampaikan untuk perkembangan gereja di tempat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.